Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rian Wahyudi, NIM E2018-2228. Di sini saya akan membahas kembali sedikit tentang prinsip-prinsip ekonomi yang sudah dibahas panjang lebar oleh Gus Wadud sebelumnya di dalam videonya. Prinsip-prinsip ekonomi. Ekonomi sangat banyak berpengaruh di segala bidang di dalam suatu negara, baik dari sektor pendidikan, teknologi, dan juga militernya. Karena suatu negara bisa dikatakan maju apabila pertumbuhan ekonominya stabil. Nah, dari sini bisa kita simpulkan suatu negara itu bisa dikatakan maju apabila perekonomiannya stabil atau bisa juga meningkat. Karena apa? Karena ekonomi ini sangat banyak berpengaruh gitu di segala bidang di dalam suatu negara, baik dari sektor pendidikan, teknologi, dan juga militer. Karena kalau perekonomiannya stabil, pendidikannya juga akan lebih maju karena perekonomiannya stabil, bahkan juga teknologi dan juga militer. Bahkan umat Islam pun akan punya harga juga dipengaruhi oleh ekonomi. Nah, umat Islam di sini juga akan dihargai apabila perekonomiannya stabil oleh masyarakat yang non-Islam. Baik, selanjutnya di sini definisi ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia, bagaimana memenuhi kebutuhannya dan merasa puas dengan cara menunaikannya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, apabila kita memiliki uang 100.000, nah di sini bagaimana kita cara mengatur uang 100.000 ini bisa mencukupi kebutuhan kita dan juga kita merasa puas dengan apa yang kita raih dengan uang 100.000 gitu ya, dengan cara mengatur. Misalkan dengan uang 100.000 kita 30.000 membeli untuk beras dan 20.000 untuk lauk dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Dan yang selanjutnya definisi ilmu ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi dengan definisi ilmu ekonomi Islam di sini sebenarnya hampir sama. Cuma kalau dalam ilmu ekonomi Islam ada tambahannya, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah. Falah itu bisa dikatakan kebahagiaan lahir dan batin. Berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, di sini ada tambahannya yaitu berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas gitu. Kalau dalam definisi ilmu ekonomi umumnya itu tidak ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Hadis. Ini hanya ada di ilmu ekonomi Islam saja. Sebenarnya sih sama, bagaimana kita mengatur keuangan kita untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Tapi kalau dalam ilmu ekonomi Islam ada peraturannya, yaitu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, bagaimana kita mengatur keuangan kita gitu. Karena dalam Islam semuanya sudah ada aturannya, yaitu di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang selanjutnya sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seperti yang saya katakan tadi, tambahan dalam definisi ilmu ekonomi Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Itu pada prinsip-prinsipnya. Lalu kalau sumber hukum ekonomi kapitalis dan sosialis yaitu bersumber dari pemikiran manusia. Jadi tidak ada sumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi kalau sumber hukum ekonomi kapitalis itu sumbernya dari pemikiran manusia sendiri. Contohnya pemikiran dari Adam Smith
yang menjadi tokoh utama ekonomi kapitalis, dan Karl Marx yang menjadi tokoh utama ekonomi sosialis. Dan selanjutnya yaitu orientasi ekonomi Islam. Orientasi dalam ekonomi Islam yaitu bertujuan untuk profit dan falah atau kebahagiaan lahir dan batin. Beda dengan orientasi ekonomi kapitalis dan sosialis. Karena kalau orientasi ekonomi kapitalis dan sosialis itu mengarah kepada individu dan semua milik negara. Kalau kapitalis itu individu, kalau sosialis itu semua milik negara. Dan berarti yang penting menguntungkan gitu. Jadi tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, yang penting menguntungkan. Yang selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama tauhid, keesaan Allah. Yang kedua al-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah atau keadilan. Yang kelima al-tawazun, keseimbangan. Dan yang terakhir al-ta'awun, tolong menolong. Itu dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, yang selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu ada 3. Yang pertama maisir atau segala bentuk yang mengandung judi. Yang selanjutnya goror, segala bentuk yang mengandung penipuan. Yang terakhir riba, segala bentuk yang mengandung suku bunga. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki karakteristik, yaitu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba, yang sudah seperti yang sudah saya katakan barusan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu larangan maisir, goror, dan riba, atau segala bentuk yang mengandung judi, penipuan, atau suku bunga. Dan yang selanjutnya keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Jadi dalam karakteristik ekonomi Islam itu tidak ada ini milik hak individu atau ini milik masyarakat. Jadi sama, keadilan tetap diutamakan dalam karakteristik ekonomi Islam. Yang selanjutnya atau yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Itulah karakteristik ekonomi dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.